Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu di rumah, gimana nih kabarnya? Sehat kan? Ibu selalu doakan dari sini, semoga kalian sehat selalu ya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Oh ya, kalian masih ingat dengan saya? Ayo, siapa yang udah lupa gitu. Tapi nggak apa-apa ya, lupa itu wajar karena memang kita udah hampir 4 bulan ya nggak bertemu, nggak bertatap muka gitu. Nah, di sini juga saya akan berkenalan lagi ya, nggak apa-apa jangan bosen ya. Takutnya memang ada yang memang benar-benar lupa dengan nama saya atau misalkan memang anak belum benar-benar mengenal karena saya tidak mengajar di semua kelas waktu kalian kelas 10 ya. Oke, baiklah perkenalkan nama saya Ibu Yani Noviani. Di sini saya sebagai guru bahasa Indonesia ya. Nah, selain guru bahasa Indonesia, saya juga di tahun pelajaran 2020-2021 masih menjabat sebagai BPBK juga. Ya, ayo siapa yang kangen membuat masalah di sekolah? Oke, jangan ya, jangan sampai kalian senang membuat masalah di sekolah. Anak-anak perlu kalian tahu, masih ingat kan guru bahasa Indonesia 2 yang lainnya? Masih ada 2 lagi loh, siapa? Ayo tebak. Mereka yang cantik-cantik loh itu. Yang pertama ada Ibu Mubesaro dan yang kedua ada Ibu Gina Nurjana. Sama mereka juga nanti akan perkenalan lagi kepada kalian karena mereka juga sama, tidak semua waktu kelas 1 ngajar di semua kelas gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada Ibu Gina dan Ibu Mubesaro untuk memperkenalkan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ibu Gina Nurjana. Insya Allah Ibu akan mengajar pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 dan di kelas 11. Nah, jika di kelas 10 Ibu mengajar di kelas 10 TKR dan Farmasi. Jika di kelas 11 Ibu mengajar di kelas 11 TKR L1 dan 2 dan MP. Nah, mungkin pertemuan sekarang hanya perkenalan saja. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita langsung ke materi. Mungkin itu saja. Selamat ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang soleh soleha. Perkenalkan nama ibu Ibu Mubesaro. Ibu juga mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ibu adalah partner kerja dari Ibu Yani Noviani dan Ibu Gina Nurjanah. Ibu juga selain sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia, ibu juga sebagai kepala tata usaha SMK Rahmah. Itu aja perkenalan dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan lagi dengan Ibu Mubesaro dan Ibu Gina Nurjana. Tidak lupa lagi kan sekarang yang mana itu Ibu Yani, yang mana itu Ibu Gina, dan yang mana itu Ibu Mubesaro. Oke, anak-anak, dikarenakan ini adalah awal tahun di tahun pelajaran 2020 dan tahun pelajaran 2020-2021. Tapi tetap ya, walaupun kalian belajarnya masih di rumah atau online atau daring gitu ya, tetap kalian harus mempunyai semangat yang tinggi untuk belajar ya, biar kalian makin pintar juga gitu ya. Dan untuk materinya di sini Ibu akan sampaikan dulu di kelas 2 materi apa saja sih yang akan kalian pelajari ya. Tapi Ibu akan bahasnya untuk semester awal dulu aja ya. Untuk semester awal di kelas 11 itu kalian nanti akan belajar mengenai ada teks prosedur ya. Tahu nggak itu teks prosedur apa? Ya nanti Ibu jelasin juga ya. Terus ada teks eksplanasi ya. Terus ada apa ya? Ada kalau nggak salah itu ada pidato juga, ada proposal, ada karya ilmiah ya, cara pembuatan skripsi ya atau disertasi. Mungkin kalian mendengarnya lebih apa ya, kok apa sih saya nggak kenal gitu, nggak pernah dengar gitu. Mungkin ada beberapa juga yang memang sudah mengetahui bahkan mendengar kalimat-kalimat yang ibu utarakan barusan, materi-materi yang ibu barusan sampaikan gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, baiklah anak-anak, kalian sudah siap belajar? Ya, siap dong ya, harus siap ya. Tapi sebelum belajar, marilah kita doa terlebih dahulu. Seperti biasa, jangan lupa ya, sebelum belajar, agar belajar kita selalu diberikan kelancaran dan ilmu yang kalian dapat
bermanfaat oleh kalian semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Baca doa seperti biasa dari Al-Fatihah lanjut ke ayat kursi dan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Ibu pandu, silahkan nanti kalian tinggal mengikuti saja di rumahnya masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalallahu alal kitab wa lam yaj'alahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan. Wa yundhirul ladzina qalu tahudahu ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Kabura kalimatan tahruju min afwahihim wa tukallimuhum. Fala allaka bahi'un nafsaka wala tarim. Ja'alna ma hasiyatan am hasibta anna ashabal kafir. Sadaqallahul adzim. Oke, alhamdulillah ya anak-anak, kita telah melaksanakan doa sebelum belajar. Dan marilah kita buka untuk materi yang pertama. Untuk materi yang pertama kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Hayo, siapa yang pernah mendengar sebelumnya apa itu teks prosedur? Betul. Ya, jadi teks prosedur itu adalah teks yang dimana kalian kalau misalkan membuat sesuatu atau melakukan sesuatu ya, itu adalah namanya teks prosedur. Ya, tapi sebelum Ibu memberikan pengertian, materi pengertiannya, Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Ya, contohnya seperti ini. Nah, di masa pandemi ini orang-orang kan harus diam di rumah tuh, ya. Jadi jangan keseringan keluar kecuali memang urgent banget gitu atau penting banget baru mereka keluar, dan itu pun harus memakai masker atau protokol kesehatan lainnya. Nah, semasa pandemi ini ternyata banyak anak-anak sekolah atau misalkan anak-anak remaja yang jadi sering membuat atau kreasi di rumah gitu, yang biasanya jarang bantu orang tuanya masak. Nah, jadi sering ke dapur sekarang dikarenakan memang bosen nih main handphone terus, nonton terus gitu. Biasanya kan suka keluar rumah, main sama temen-temennya, nongkrong gitu ya, atau pergi ke sekolah gitu ya, pulangnya baru malamnya nongkrong sama teman-teman. Nah, sekarang kan nggak bisa, jadi daripada mereka bosen, jadi mereka seringnya tuh membantu orang tuanya di rumah ya, terjun ke dapur gitu. Nah, di sini akan saya contohkan salah satunya. Mereka jadi sering membuat cemilan di rumah. Contohnya kalau di pagi hari bikin sarapan, mereka sering membantu orang tuanya untuk membuat sarapan. Contohnya apa? Nasi goreng. Berarti untuk judulnya cara membuat nasi goreng. Oke, nah di sini cara membuat nasi goreng sudah tahu kan apa aja yang kita butuhkan. Nah, yang poin pertama itu ada bahan-bahan. Bahan-bahannya apa saja untuk membuat nasi goreng? Yang pertama adalah ada nasi. Bisa dilihat di sini ya, ada nasi. Terus ada bawang, ada minyak goreng, ya, ada minyak goreng. Selain minyak goreng itu ada bumbu penyedap rasa, terus apa lagi ya, ada kecap, ada telur, ada sosis kalau kalian suka itu ya. Nah, terus selain bahan nih ada alat-alat juga. Yang pertama itu alatnya apa aja nih? Biasanya kan kita memerlukan kompor, ada pisau gitu ya, terus ada apa lagi, ada wajan, ada spatula, ada piring, ada sendok juga ya. Nah, setelah ada bahan dan alat, ternyata kita harus memerlukan langkah-langkahnya. Kalau misalkan sudah ada bahan dan sudah ada alat, kalau tidak dikerjakan, mau bagaimana jadi nasi gorengnya? Enggak kan? Ya, makanya dari itu kita harus ada langkah-langkahnya. Nah, biasanya untuk langkah-langkah itu harus berurutan. Dari pertama misalkan sampai akhir, sampai nasi goreng itu jadi gitu. Yang pertama biasanya siapkan nasi, ya. Bisa kalian lihat sini. Siapkan nasi. Ya, terus iris bawang, nyalakan kompornya ya, terus lalu itu simpan wajan di atas kompor, terus tuang minyak goreng secukupnya biasanya ya, terus tumis bawang sampai harum ya, sampai harum sudah kecium wanginya, masukkan telur dan sosis ya yang kalian suka aja gitu, toppingnya terserah mau apa aja gitu ya. Setelah itu masukkan kecap ya, atau masukkan nasinya dulu, terserah sih mau kecap dulu mau nasi dulu sama aja ya, asal jangan langsung masukkan ke piring kita, itu kan terakhir ya. Nah, setelah itu biasanya setelah itu diberi bumbu penyedap rasa. Nah, setelah diberi bumbu penyedap rasa, baru kalian aduk-aduk sampai matang, baru matikan kompornya dan tuangkan ke atas piring, lalu nasi goreng pun siap disajikan anak-anak ya. Nah, itu adalah salah satu contoh teks prosedur ya. Nah, gimana nih setelah ada contoh, Ibu memberikan contoh, kalian ada gambaran nggak?
gambaran apa sih itu pengertian dari teks prosedur? Oke, baiklah. Kalau gitu tidak nunggu lama lagi, kita lihat aja untuk pengertian teks prosedur. Nah, di sini sudah ada pengertiannya ya anak-anak ya, bahwa untuk teks prosedur ini pengertiannya adalah teks yang berisi, ayo apa? Teks yang berisi, iya betul, adalah langkah-langkah cara membuat atau melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Apapun ya, kita garis bawahi cara membuat atau melakukan, itu ada beda loh maknanya. Ya, nanti kita akan bahas atau kita akan bahas dan pastinya kelihatannya ketika kita sedang membahas tentang struktur dari teks prosedur itu sendiri ya anak-anak. Nah, untuk tujuannya, biasanya tujuan dari teks prosedur itu bisa dilihat dari apa coba, ayo. Dari judul ya, karena kalau tadi kan cara membuat nasi goreng, berarti dari judul saja sudah terlihat tujuan kalian mau membuat nasi goreng ya, itu tujuannya. Jadi tujuan dari teks prosedur adalah untuk memperoleh hasil yang akan dicapai, dan hasil yang akan dicapai itu sudah terlihat dari judul awalnya saja. Tuh, kalian mau menyeduh kopi, berarti cara menyeduh kopi, berarti dari awalnya saja sudah terlihat tujuan kalian mau membuat apa gitu. Paham ya anak-anak ya? Oke, tadi kan sudah ada pengertian, sudah ada tujuan juga. Sekarang lanjut ke struktur teks prosedur. Ayo, siapa yang sudah tahu nih ada berapa nih struktur teks prosedur? Nah, betul, ada 3 ya. Ini poin-poinnya. Jadi struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu bagian tujuan. Ya, bagian tujuan ini sudah saya jelaskan barusan bahwa memang di judul saja sudah terlihat. Jadi antara tujuan dan judul itu saling berkesinambungan karena memang dari judul yang ditentukan saja sudah terlihat tujuannya apa. Gitu. Ya. Bagian tujuan dari teks prosedur dapat berupa judul, tuh kan, dapat berupa judul dan yang berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut, hasil akhir yang akan dicapai gitu, betul kan? Nah, yang kedua ada apa nih? Dan yang kedua ini ada bagian material, bukan material. Kalau material itu bahan-bahan bangunan ya, bukan, tapi ini material. Nah, ini bahan material ini contohnya seperti tadi, ada alat dan bahan. Tapi ingat ya anak-anak, bahwa tidak semua teks prosedur itu membutuhkan alat dan bahan. Tergantung judulnya apa. Apakah itu judulnya membuat atau melakukan. Ya, beda ya anak-anak. Contohnya seperti ini. Kalau tadi kan Ibu memberikan contoh di awal, cara membuat nasi goreng. Nah, beda lagi kalau cara memakan nasi goreng. Apakah butuh bahan dan alat gak? Atau langsung ke langkah-langkah? Nah, di sini Ibu jelasin, kalau misalkan tadi cara membuat nasi goreng, pastinya kalian membutuhkan alat dan bahan ya, tapi tidak untuk cara memakan nasi goreng. Itu kalian langsung saja ke langkah-langkah, karena itu melakukan, bukan membuat sesuatu. Jadi langsung saja ke langkah-langkah tanpa ada alat dan bahan. Atau misalkan cara memakai seragam sekolah, langsung aja ke langkah-langkah, ambil bajunya dan masukkan ke tubuh kita gitu. Kalau misalkan cara membuat baju seragam baru itu membutuhkan bahannya, kainnya, kancingnya, semuanya gitu ya. Nah, itu bedanya ya anak-anak ya. Sudah jelas ya sampai sini. Nah, ternyata ada yang poin ketiga nih, yang terakhir. Poin ketiga apa ini? Bagian langkah-langkah. Bagian langkah-langkah ini adalah berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Dan harus menyusun ya, harus secara urut, tidak boleh diacak. Contohnya kayak tadi ya, cara membuat nasi goreng. Masa nasi goreng itu dari awalnya nyalakan kompor, terus masukkan minyak ya, terus masukkan minyaknya kemana gitu, wajannya kan aja belum disimpan ke atas kompor gitu kan. Nah, itu memang kenapa harus secara berurutan, biar tercapai tujuannya gitu ya. Jangan sampai kalian beracakan cara penyusunan di langkah-langkahnya. Oke, baiklah anak-anak, mungkin materi minggu pertama itu saja yang Ibu sampaikan ya, selain perkenalan dan materi sedikit saja. Bagaimana nih? Sudah paham tidak? Tapi kalian tetap ya sambil catat aja biar nanti kalau misalkan kalian lupa dengan materinya, bisa kalian buka-buka lagi bukunya biar bisa dihafal lagi di rumah ya anak-anak ya.
Baik, hanya itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Semoga di masa pandemi ini kita akan kembali benar-benar normal lagi ya. Jadi kita bisa bertemu tatap muka, belajar kembali ya. Ibu cukupkan, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.